Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Hiola, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023, LPTK Universitas Negeri Gorontalo. Saya akan melaksanakan PPL 2 pada materi sistem pencernaan dengan menggunakan model problem based learning. Untuk selengkapnya, silahkan menyaksikan video berikut. Bersama hebat semua, ikhlas memberi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, ketua kelas mana? Silakan Andre pimpin doa dulu sebelum memulai aktivitas hari ini. Berdoa dimulai. Mana sekretaris di sini? Siapa yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Sekretaris. Oke, contohnya siapa yang tidak hadir? Dia luka. Ya, kenapa dia luka? Sakit. Dan hari apa dia sakit? Dari kemarin. Oh iya. Semoga Milka cepat sembuh ya. Nanti doakan teman-teman. Sebelum memulai pelajaran karena ini habis istirahat, coba lihat dulu ya di bawah meja kalian ini ada sampah, ada apa? Coba kalau habis makan atau apa itu langsung buang di tempat sampah ini yang dibuka. Coba kita sebelum memulai pembelajaran ibu ada kesepakatan. Kita harus ada kesepakatan dulu, jangan sampai ada yang A, ada yang B, ada yang Z. Jadi dalam proses pembelajaran biologi, khususnya ibu yang mengajar, ibu ada kesepakatan tidak ada yang makan saat proses pembelajaran. Sebelum kita masuk pembelajaran, Ibu ada pertanyaan, tadi kan sudah istirahat pertama. Ya. Selesai istirahat, selama istirahat, ada yang sarapan, yang makan? Ada. Makan semua kan? Ya. Siapa yang makan tadi? Semua kan? Saya. Oke, semua. Pasti ini rasa lapar, kecuali dia, karena dia memikirkan tugas. Sekarang, kalau yang sudah kenyang, apa yang kalian rasakan? Saya. Oke, Andre, apa? Saya merasa badan saya sudah punya energi yang Oh, banyak. sudah punya energi. Ya. Rasakan ini banyak sekali energi yang tersimpan. Setelah makan, saya merasakan suatu energi yang terdapat pada diri saya. Ya, good. Keep applause dulu untuk teman-teman. Siapa yang bisa memberikan alasan kenapa yang makanan yang kita makan belum bisa diubah menjadi energi? Saya Ibu. Ya, kenapa? Karena makanan masih mengalami proses Ibu dari yang awalnya bentuknya besar akan diproses melalui organ pencernaan sehingga menjadi kecil dan nantinya akan diubah menjadi energi. Ya, good. Keep applause. Jadi hari ini kita belajar tentang sistem pencernaan. Sekarang ini sistem pencernaan pada manusia. Oke, kalau untuk sistem pencernaan ada tujuan yang harus kita capai. Ini prosesnya. Ada tujuan. Ini untuk komponen inti yang harus kita capai hari ini. Kita akan capai pertama. Sebelum itu, Ibu akan jelaskan dulu manfaat dari makanan. Kenapa kita harus makan? Kenapa kita membutuhkan makanan? Karena makanan sebagai sumber energi. Selain sebagai sumber energi, dia juga akan membantu proses pertumbuhan. Siapa yang tahu
gambar ini dengan menggunakan kata mengapa. Mengapa dia makan habis makan langsung ke kamar mandi? Good. Ya, sesuai kan? Sekarang, selain itu apa lagi? Yang ada pertanyaan dari gambar yang Ibu tampilkan. Apa? Silakan. Mengapa? Oh, yang nomor 2. Mengapa makanan diubah menjadi energi dari dia makan kemudian dia langsung bergerak? Good. Sudah 2 pertanyaan. Pertanyaan berikut siapa lagi? Dari pertanyaan itu ada yang bisa menjawab? Ada. Oke, silakan Andre. Saya izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Andre Saputra. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan yang sudah diberikan oleh teman-teman. Pertanyaan pertama yaitu mengapa seseorang yang pada gambar tersebut setelah makan itu dia ingin buang air besar. Satukan langkah, bulatkan tekad. Selain Andre ada yang bisa kenapa kita membutuhkan makanan? Jadi ketika di gambar 1 habis makan karena makanan yang kita makan akan diolah. Ketika diolah yang akan diambil adalah nutrisi. Ketika nutrisi diambil maka sisa-sisa makanan akan dibuang di situ. Gitu. Sekarang dari pertanyaan-pertanyaan tadi kita akan melakukan diskusi kelompok sehingga bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman. Kita akan diskusi kelompok ya. Ya. Sekarang Ibu akan bagi kelompok dulu. Oh iya, kelompok yang kemarin saja. Ya. Satukan langkah, bulatkan tekad, kembangkan seluruh potensi diri, saling mendukung dalam meningkatkan prestasi kita semua. Maju bersama, hebat semua, ikhlas memberi, rela membagi. SMA Negeri 1 Guru. Berdasarkan kelompok sudah ada LKPD. Di dalam LKPD ada petunjuk. Silakan kalian buka. Ada petunjuk. Di sini ada tujuan terus ada petunjuk penggunaan LKPD. Yang pertama, silakan duduk dulu. Kegiatan LKPD secara berkelompok. Jadi kegiatan berkelompok tidak ada yang individu. Namanya berkelompok ya berkelompok kan. Kemudian diskusikan bersama kelompok. Kalian diskusi bersama-sama untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Kemudian silakan membaca dan mencari referensi. Jadi gunakan referensi sebanyak mungkin. Terus yang terakhir kalian akan presentasikan. Sudah? Ya. Di situ ada pertanyaan? Belum ada pertanyaan. Oke, kegiatan 1 lihat. Kegiatan 1, di sini kalian akan memberikan keterangan pada bagian-bagian organ sistem pencernaan. Tuh, jadi kalau ditentukan ini apa? Sudah. Terus di kegiatan 2 kalian akan melengkapi diagram yang ada dalam LKPD. Lengkapi gambarnya sudah ada, tinggal kalian tentukan. Kemudian pada kegiatan 2, di sini ada scan barcode semua kan? Ya. Ya. Sekarang kalian scan, ada barcode yang Ibu tampilkan, kalian scan. Di situ akan muncul video tentang materi yang akan kalian jawab. Jadi ketika kalian scan, akan muncul video, di situ akan ada keterangan. Kemudian kalian akan lihat di situ ciri-ciri, itu ciri kalian tentukan ciri-ciri dari organ apa itu yang ada dalam video. Kemudian tentukan fungsinya. Sudah. Dan pada kegiatan 2, jodohkan fungsiku, mencari jodoh. Kalau kalian kan belum bisa mencari jodoh kan, masih siswa belum boleh cari jodoh. Kalau ibu sudah dapat jodoh. Ya. Kalau pasangan dilarang. Sekarang itu menjodohkan, jadi jodohnya yang mana? Terus pada kegiatan 3 kalian akan menjawab pertanyaan. Sudah.
situ ada pertanyaan? Jelas ya. Kalian gunakan referensi di buku, internet, di video, atau di YouTube bisa. Dimulai dari sekarang untuk menjawab. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Satukan langkah, bulatkan tekad, kembangkan seluruh potensi diri, saling mendukung dalam meningkatkan prestasi kita semua. Maju bersama, hebat semua, ikhlas memberi, rela membagi. SMA Negeri 1 Guru selalu jadi terdepan, unggul dalam prestasi, luhur dalam budi pekerti, bangkitkan semangat, teguhkan jiwa. SMA Negeri 1 Gorontalo Utara tetap yang terdepan. Sumbangkan prestasimu, budayakan selalu 4S, senyum, sapa, salam, dan sandung. Satukan langkah, bulatkan tekad, kembangkan seluruh potensi diri, saling mendukung dalam meningkatkan prestasi kita semua. Maju bersama, hebat semua. Ya, karena kelompok 1 sudah selesai, silakan Ibu berikan kesempatan untuk kelompok 1 menjawab mempresentasikan jawaban dari kegiatan 1. Silakan. Nah, yang lain saya sambil menyilang, ini saya sambil menulis, terus ini memperhatikan. Yang lain memperhatikan, yang lain menyelesaikan. Silakan, Chelsea. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama akan dijelaskan oleh Amel. Saya akan menyebutkan tentang bagian-bagian organ kerongkongan. Yang lain perhatikan ya. Yang pertama ada mulut, yang kedua kerongkongan, yang ketiga lambung. Satukan langkah, bulatkan tekad, kembangkan seluruh potensi diri, saling mendukung dalam meningkatkan prestasi kita semua. Maju bersama, hebat semua, ikhlas memberi, rela membagi. SMA Negeri 1 Guru selalu jadi terdepan, unggul dalam prestasi, luhur dalam budi pekerti, bangkitkan semangat, teguhkan jiwa. SMA Negeri 1 Gorontalo Utara tetap yang terdepan. Sumbangkan prestasimu, budayakan selalu 4S, senyum, sapa, salam, dan sandung. Kenapa di bagian kerongkongan aja? Oke, jadi ciri atau struktur yang pertama pada bagian awal kerongkongan itu terdapat epiglotis, yang dimana epiglotis itu adalah kutub kecil yang menutup jalur sistem pernapasan ketika menelan makanan atau sebuah cairan. Ya,
Good. Sekian dan terima kasih. Ya, good untuk kelompok 4. Sekarang ada yang ingin menanggapi atau ingin menambahkan dari penjelasan tadi? Jadi yang pada video yang kalian share, kalian teman-teman ada yang ingin menanggapi? Sudah tidak? Tiga, yang apa? Ciri-ciri dari mulut. Mulut itu kelompok 5 hanya menjelaskan yang mana? Fungsi lidah kan? Ya, tapi dalam lidah itu kan di dalam mulut itu ada lidah, ada gigi, ada kelenjar, tapi yang dijelaskan hanya fungsi dari lidah. Artinya kita jelaskan secara keseluruhan fungsi dari mulut. Fungsi dari mulut itu apa? Itu mengunyah makanan. Di situ terjadi proses mekanik dan kimiawi. Jelas. Sekarang masih ada ingin menanggapi? Ada yang ingin menanggapi? Tidak ada. Sekarang kalau sudah selesai, keep applause dulu. Kita sudah bisa menyelesaikan yang ada di LKPD. Sekarang kita ice breaking dulu. Ibu lihat ini so pada panasan ini. Kita ice breaking dulu ya. Tepuk tangan 1, tepuk tangan 2. Tangan 3, tepuk tangan 4, ada yang salah, tepuk tangan 5. Oke, fokus. Berapa tahu di sini orang yang so habis DP energi? Tepuk tangan 3, tepuk tangan 5. Oke, good. Ya, sudah semangat? Ya. Ibu akan jelaskan materi yang tadi. Ini di dalam mulut organ-organ pencernaan. Di organ-organ pencernaan ada mulut, ada lidah, dan ada kelenjar ludah. Di dalam mulut itu dia akan kalau makanan itu masuk. Dari lambung, dia akan menuju rektum. Ketika rektum sudah full, kita akan merasakan buang air besar. Jadi ketika jangan pernah menahan buang air lah. Kalau misalnya makanan dari lambung akan usus besar, usus besar, kemudian menuju rektum, di situ dia akan menyimpan kotoran. Kemudian ketika sudah full, itu akan dibuang. Gitu. Ini perbedaan saluran dan Kelenjar. Kalau saluran itu yang Panjang. ya dia akan yang panjang, kemudian dia untuk dilewati makanan. Yang akan dilewati makanan tadi kan, mulut itu yang saluran, kemudian ada kelenjar yang mengeluarkan Enzim. Itu perbedaannya. Jelas? Ya.
Dari teman saya yaitu mengapa kalau kita makan akan keselak. Jadi jawabannya perlu kita ketahui di dalam tubuh kita itu ada yang namanya klep. Karena ketika kita makan, klep itu akan bingung mau tertutup atau mau terbuka, sehingga makanan yang kita makan akan menuju ke kerongkongan. Jadi yang pertama yang ingin saya simpulkan adalah kembali lagi saya akan flashback kepada teman-teman sekalian tentang apa sih itu sistem pencernaan. Jadi sistem pencernaan itu adalah sebuah sistem organ yang dimana sistem organ ini mengolah sebuah makanan, dimana makanan nantinya ini akan ditarik nutrisinya, yang nantinya nutrisinya akan diubah menjadi sebuah energi. Macam tadi yang ibu katakan tadi, ketika kita makan, makanan itu tidak akan langsung masuk ke dalam tubuh, nantinya akan mengalami dulu yang namanya proses. Di mana prosesnya ini, di mana makanan ini akan diubah dari makanan yang besar akan diubah menjadi kecil. Makanya itu melalui proses mekanik dan juga kimiawi. Demikian itu kesimpulan pertama dari saya. Selanjutnya kesimpulan selanjutnya akan ditambahkan oleh teman-teman saya. Ya, kita aplaus. Sudah bagus kesimpulan tadi. Jadi dari pertanyaan yang pertama kan, masih ingat pertanyaan pertama kan, kenapa kita suka buang air besar, kenapa kita ini. Sekarang makanan yang kita makan itu akan masuk ke mulut, itu akan diolah dulu, yang diambil adalah nutrisinya, kemudian akan diubah menjadi energi. Zat-zat makanannya yang diambil, kemudian sisanya akan dibuang, yang tidak terpakai itu yang akan dibuang. Jadi yang tidak dipakai dalam tubuh akan dibuang, seperti mantan. Kalau tidak berfungsi silakan kalian buang jauh-jauh. Kemudian ada organ pencernaan, ada mulut, kemudian ada kerongkongan, lambung, usus besar, anus dan rektum dan anus. Itu. Kemudian sekarang gerak peristaltik sudah tadi yang untuk mendorong makanan terjadi di mana, antara kerongkongan, mulut juga kan, itu gerak peristaltik. Intinya dia akan mendorong makanan. Kalau tidak ada gerak peristaltik, makanan tidak akan sampai. Ya, sudah jelas? Ya. Sudah terjawab pertanyaan-pertanyaan tadi? Sudah. Sudah tahu menggunakan kuisis? Ya. Jadi di sini akan muncul pertanyaan, kalian jawab tapi menggunakan barcode. Menggunakan barcode yang kemarin. Silakan pertanyaan pertama. Jawab soal. Baca dulu soalnya. Baca dalam hati. Satukan langkah, bulatkan tekad, kembangkan seluruh potensi diri, saling mendukung dalam meningkatkan prestasi kita semua. Maju bersama, hebat semua, ikhlas memberi, rela membagi. SMA Negeri 1 Guru selalu jadi terdepan, unggul dalam prestasi, luhur dalam budi pekerti, bangkitkan semangat, teguhkan jiwa. SMA Negeri 1 Gorontalo Utara tetap yang terdepan. Sumbangkan prestasimu, budayakan selalu 4S, senyum, sapa, salam, dan sambut. Satukan langkah, bulatkan tekad, kembangkan seluruh potensi diri, saling mendukung dalam meningkatkan prestasi kita semua. Maju bersama, hebat semua, ikhlas memberi, rela membagi. SMA Negeri
Jadi untuk hari ini materi tentang sistem pencernaan organ struktur pencernaan di bawah anak sudah selesai. Tapi masih lanjutan yang belum paham antara usus besar dan usus halus. Untuk minggu depan kita akan belajar, kita masuk materi gangguan pada sistem pencernaan. Gangguan apa saja yang ada pada sistem pencernaan itu. Oke, belajar kamar dari rumah. Kita mau belajar, baca kamar, cari literatur yang menunjukkan tentang ada perpus yang tersedia. Jadi gangguan apa saja yang kita boleh juga gangguan yang pernah kalian rasakan saat pencernaan. TBR, darah longgar, ya kan? Nah, oke, jadi untuk hari ini materi gangguan sudah selesai. Jangan lupa ya, minggu depan saya hari Jumat. Sekarang ketua kelas pimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran. Baik, teman-teman semuanya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi menuju siang hari ini, alangkah baiknya marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oh iya, jadi untuk materi hari ini sampai di sini.